bahwasanya sunnah itu ada dua bagian, fikih dengan sunnahnya Rasulullah. Kalau dalam menurut ilmu fikih, sunnah itu dikerjakan dalam ta'ala, ditinggalkan tidak apa-apa. Di sunnah fikih. Tapi maksudnya apa? Bukan ditinggalkan totalitas, Pak. Misal ini kita sholat duha. Sholat duha itu apa? Yang diperintahkan sama Rasulullah 2 rakaat. Itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau dia 4, 8, 12 atau 10 semuanya itu sunnah. Tapi yang 2 ini nggak boleh ditinggalkan. Pun zikir seperti itu. 3, 5, 9, 7, 11 sampai 15 itu sunnah. Tapi yang 1 rakaat nggak boleh ditinggalkan. Tetap. Itu maksudnya sunnah. Taraktu fikum amrayni kata Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Sama satu bidima, apa itu 2 perkara? Sunnah Nabi, Al-Quran dengan sunnah Nabi. Kalau ini ditinggalkan kepada kalian, sesatlah kalian. Jadi sunnah itu kalau ditinggalkan sesat kita, Pak. Betul itu sesat. Dalam kitab Al-Muwatta disampaikan oleh Imam Malik. Kalau sunnah ini kita tinggalkan sesat kita, Pak. Sesat itu nggak bisa jalan pulang, Pak. Maka di dalam kitab Ulumuddin tafsirnya kita ketika kita tersesat di hutan baca Yasin, Pak. Pasti kita ditujukan jalan. Maka maksudnya apa? Yasin ini adalah ayat dakwah. Kalau antum tersesat, dakwah antum. Kalau antum tersesat, keluar antum 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Itu maksudnya apa? Iya. Ya? Kalau kita tersesat sekarang, Pak, keluar 3 hari. Lihat orang baca Quran kita benci, sesat kita nih, Pak. Keluar 4 bulan, 4 hari. Lihat orang pakai udang, udah pakai sorban kita benci, sesat semuanya dia. Tersesat hatinya. Ada hasad dalam dirinya, Pak. Iblis rahmatullah alaihi itu tidak pernah menyebutkan Allah. Yakin yang benar 100% iblis itu, Pak. Sama Allah yakin, Pak. Sama Rasulullah yakin, Pak. Tapi punya hasad, punya merasa paling baik di situ, Pak. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya, pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau kita tersesat, keluar di jalan Allah. Terus wawadun hilang, perempuan sudah hilang malu. Sekarang Pak, Masya Allah ya, bajunya pakai sari, jilbabnya sampai ke bawah-bawah ya. Cuma nggak pakai cadar saja, tapi masih joget di panggung. Ya, benar ya? Agama cuma jadi seremonial saja. Hijab kabul, ngaji, paling banter 10 sampai 15 setengah jam lah. Tanpa joget-jogetnya di panggung berapa? Jam 10 sampai malam. Ya. Gara-gara mau mabuk tak sampai nggak sholat zuhur dia. Pakai jilbabnya sahih ya. Sampai kemana-mana. Masya Allah. Bagus warnanya ya. Tapi nggak sholat. Ketika azan duduk cuma berhenti aja, nggak mau mati azan dulu. Setelah itu lanjut jogetnya. Inilah agama kita sekarang. Dibilang sesat nggak mau, sesat ini, Pak. Karena apa? Sunnah ditinggalkan. Maka dia sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala beruntung kita diberi sedikit hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi pilihan bisa keluar di jalan Allah, di pilihan kita ini Masya Allah ya. Kalau dulu zaman kami keluar ini Pak, Masya Allah ya, susah-susah kita cari orang. Kalau sekarang ini sudah enak, sudah banyak orang ibadah, sudah banyak orang cinta kepada amal agama, tapi masih sesuai dengan nafsu mereka, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Rasulullah. Maka doa adanya sama-sama berdoa. Bagaimana agar kita istiqomah? Kita yakinkan bahwasanya
dakwah ini adalah maksud hidup saya. Dakwah maksud hidup saya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita pulang di rumah kita buat amalan agama. Dakwah Allah, tapi wakilum, jadi ibadah hikmah. Di rumah kita hidupkan ta'limah. Ketika kita nanti di makomi, hidupkan ta'lim di makomi kita. Di rumah kita hidupkan ta'lim. Jangan ketika kita keluar beroncos, ya, begitu sampai rumah kita nggak buat apa-apa. Ya, tidak ada persiapan. Taklim tidak dibuat, ya, jauh satu, jauh dua tidak ada. Ya, begini Pak. Maka apa saja nanti jadinya. Maka ada sama-sama Allah Subhanahu. Ketika kita berangkat intikal ini sarana untuk kita buat agar kita mempunyai ada kekuatan untuk amalkan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi dalam usaha, maka kita harus selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang diberi dalam usaha Allah. Maka dari suatu ketika Rasulullah pakaian bersih, bajunya rapi, wangi semua, keliling di kota Mekah. Begitu keliling di kota Mekah, dicemooh, dicuci kotoran unta, bajunya sampai bau. Semua orang mencaci maki dia. Hanya Rasulullah lari, berdoa, ya Allah, ampunkan mereka ya Allah. Mereka tidak tahu apa yang sudah aku ketahui. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Mereka tidak paham ya Allah. Maka seluruh malaikat pada hari itu menangis. Kenapa? Karena kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat. Maka kita pun seperti itu. Datangin saudara kita dihina. Jangan marah. Dia nggak tahu. Dulu ketika kita belum kenal usaha dakwah, enak kita nongkrong di pinggir jalan, main gitar-gitar, ya. Kita. Maka ketika kita nongkrong di masjid, karena kita sudah dikasih tahu sama ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, maka seperti itulah dulu kita. Ya, paham seperti itu dulu kita, Pak. Duduk nongkrong di pinggir jalan, nggak tahu. Begitu kita enaknya duduk di masjid, pahala duduk di masjid dengan bayang, dengan ceramah. Maka kita nggak boleh sakit hati kalau kita dihina pada saudara-saudara kita, ya. Maka Tuhan, jadi maksud dakwah kita dan jadikan maksud itu. Dimanapun kita berada, kita dakwah. Dimana kita berada, kita buatkan taklim. Hidupkan suasana. Hidupkan suasana. Bahwasanya ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita berdua, ya, ini tanggung jawab saya. Seperti itu. Dakwah adalah tanggung jawab saya. Jadi ketika ada orang dakwah, ya kita dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang taat kepada Allah. Adaku ilallah. Bukan ceramah seperti ini, ceramah namanya, ini bayan. Bayan itu artinya menerangkan seluk-beluk bagaimana kerja dakwah. Itu bayan. Keluar di jalan Allah bagaimana baiknya, itu bayan. Kalau ceramah cerita sama-sama. Tapi kalau dakwah ajak orang taat sama Allah, maka semua nanti dakwah. Ya, nggak ada nabi nggak jauh lah, nggak ada. Nabi semuanya jauh lah, dakwah. Ajak orang taat kepada Allah, ada ya Allah. Maka berubah. Ketika kita mengajak orang taat kepada Allah, satu orang minta asbab kita ini inventaris kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Satu orang minta aja juga di belakangnya ada berjuta-juta orang. Dengan antum ngajak satu orang dapat orang itu taat, punya anak, punya itu, punya tetangganya, asbab kita sudah alamat selamat kita, Pak. Ya, tapi jangan ingat-ingat, biarkan nanti ada nanti ya. Jadi apa buat kita nanti tiket kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bagaimana menafsirasi kerja dakwah ini, dan insya Allah nanti Pak kita berdoa kepada Allah semoga dari pertemuan Jum nanti ini atau tabligh akbar besar nanti ini akan dikeluarkan 1.500 jemaah keseluruhan. Maka kita berdoa Pak, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan niat kita semua. Terus kita ambil berkahnya, kita
haji jemaah tersebut. So ya, Insyaallah. kita semua berdoa kepada Allah. Semoga anak, istri, harta kita ini digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan dengan berdoa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.